Dalam gelapnya malam, di antara desiran angin dan bayangan yang mencekam, ada cerita yang tak pernah diceritakan. Kau telah memasuki bisikan malam, sebuah dunia di mana fakta dan misteri bertemu, dan ketakutan menjadi teman setiamu. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh, karena yang bersembunyi dalam gelap mungkin sedang menunggumu. Teror rumah berdarah bekas pembantaian. Di sebuah desa terpencil, terdapat sebuah rumah tua yang sudah lama tidak dihuni. Rumah itu dikenal dengan sebutan rumah berdarah, karena konon banyak cerita mengerikan beredar tentangnya. Beberapa tahun lalu, sebuah keluarga dibantai di dalam rumah tersebut secara brutal oleh sekelompok orang tak dikenal. Meskipun telah berulang kali digosipkan untuk dijual atau dibeli, rumah itu tetap kosong, dan orang-orang desa menghindarinya karena merasa ada aura menyeramkan yang menyelimuti bangunan tersebut. Suatu hari, sebuah keluarga muda memutuskan untuk pindah ke rumah itu. Mereka tidak mempercayai cerita-cerita hantu yang beredar di desa. Namun, begitu mereka melangkah masuk ke dalam rumah, mereka segera merasakan suasana yang sangat berbeda. Pintu berderit keras saat ditutup, sementara lantai yang sudah tua mengeluarkan suara berdecit di setiap langkah. Mereka merasa ada sesuatu yang mengintai di dalam rumah ini, meski mereka tidak melihat apapun secara langsung. Malam pertama mereka di rumah itu adalah awal dari serangkaian peristiwa aneh yang tak bisa dijelaskan. Mereka mendengar suara langkah kaki di lantai atas, meskipun tidak ada orang di sana. Lalu, suara samar seperti bisikan terdengar di tengah keheningan malam. Meskipun mencoba mengabaikan, rasa cemas mulai menggerogoti mereka. Rumah ini jelas menyimpan sesuatu yang gelap dan tak terungkapkan. Keanehan terus menghantui keluarga itu, dan mereka mulai menyelidiki sejarah rumah yang mereka tempati. Ternyata, di masa lalu, rumah itu pernah menjadi lokasi pembantaian keluarga yang sangat mengerikan. Keluarga tersebut dibunuh dengan cara yang sangat kejam, dan darah mereka mengalir memenuhi setiap sudut rumah. Dari cerita warga setempat, mereka tahu bahwa setiap orang yang berani tinggal di rumah itu akan selalu merasakan adanya jejak darah yang tak pernah bisa dibersihkan. Pada suatu malam, ketika mereka membersihkan kamar tidur utama, mereka menemukan sebuah lukisan tua yang tersembunyi di balik wallpaper yang terkelupas. Lukisan itu menggambarkan sebuah keluarga yang tampak bahagia, tetapi di bagian bawah gambar, terdapat bercak darah yang seolah-olah menggambar jejak menuju ke pintu rumah. Rasa takut semakin menghantui mereka, dan mereka mulai merasa bahwa rumah itu seperti hidup, menyimpan ingatan dari kejadian mengerikan yang pernah terjadi. Keesokan harinya, darah yang sama muncul kembali di lantai kamar tidur utama, meskipun mereka sudah membersihkan semuanya. Tidak ada penjelasan logis, dan yang lebih menakutkan adalah ketika mereka mencoba menghapusnya, darah itu seperti mengalir lebih banyak dan tidak bisa hilang. Teror dari masa lalu seakan bangkit kembali, merasuk ke dalam dinding dan lantai rumah tersebut. Setiap anggota keluarga merasa semakin terperangkap dalam teror yang tak pernah mereka duga. Hari-hari berikutnya, ketegangan semakin terasa. Suara langkah kaki yang tidak jelas asalnya semakin sering terdengar. Kali ini berasal dari bawah tanah. Meskipun rumah itu tidak memiliki ruang bawah tanah yang jelas, mereka merasa ada sesuatu yang berada di bawah kaki mereka. Suara ketukan keras terdengar dari dalam tanah, seperti ada seseorang yang sedang menggali. Perasaan takut dan penasaran semakin menghantui mereka. Pada suatu malam, mereka memutuskan untuk menggali tanah di area yang terdengar paling sering berisik. Setelah beberapa jam menggali, mereka menemukan sebuah ruang bawah tanah tersembunyi yang tertutup rapat. Begitu mereka membuka pintu ruang bawah tanah itu, udara dingin yang sangat menusuk tubuh menyambut mereka. Di dalamnya, mereka menemukan sisa-sisa benda-benda milik keluarga yang dibantai, termasuk potongan-potongan perabotan dan benda-benda yang masih berlumuran darah. Namun, yang paling mengerikan adalah ketika mereka menemukan sebuah foto lama yang tampaknya menunjukkan keluarga mereka. Foto itu seolah diambil beberapa dekade lalu, namun wajah mereka terlihat sangat familiar. Perasaan ngeri mencekam mereka, dan mereka pun mulai menyadari bahwa rumah ini mungkin tidak hanya menyimpan teror dari masa lalu, tetapi juga mengikat mereka pada takdir yang sangat kelam. Sejak penemuan foto tersebut, anggota keluarga mulai mengalami hal-hal yang semakin sulit dijelaskan. Setiap kali mereka melihat ke cermin, mereka merasa ada sosok yang berdiri di belakang mereka, meskipun saat mereka berbalik, tidak ada siapapun.
Suara-suara aneh terdengar lebih jelas, seperti seseorang yang sedang menangis di tengah malam. Mereka berusaha mencari penjelasan rasional, namun tak ada satupun yang bisa membenarkan semua kejadian itu. Suatu malam, ketika sang ibu sedang duduk di ruang tamu, ia melihat bayangan seseorang berdiri di dekat jendela. Ketika ia mendekat, bayangan itu menghilang, namun ia merasakan hawa dingin yang sangat menusuk. Ketika ia menoleh ke arah dinding, ia melihat wajah-wajah yang tampaknya tercetak di permukaan kayu, seperti hasil dari kekerasan yang tak terkatakan. Wajah-wajah itu menatapnya dengan tatapan kosong, seolah meminta pertolongan. Keesokan harinya, mereka merasa semakin terisolasi. Pintu-pintu rumah seolah terkunci sendiri, dan suara langkah kaki yang semakin mendekat membuat mereka merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka. Setiap malam, mereka merasa tubuh mereka terbangun dari tidur yang tidak nyaman, seolah ada tangan yang mengguncang mereka. Teror semakin kuat, dan mereka mulai merasa bahwa mereka tidak bisa keluar dari rumah ini. Saat keluarga itu semakin terpuruk dalam ketakutan, mereka memutuskan untuk mencari bantuan. Mereka mendatangi seorang paranormal terkenal di desa sebelah. Setelah mendengar cerita mereka, paranormal itu mengatakan bahwa rumah tersebut dihuni oleh kekuatan gelap yang berasal dari darah yang pernah tumpah di sana. Kekuatan tersebut berusaha mengikat siapa saja yang tinggal di rumah itu untuk selamanya, mengulang siklus kekerasan dan kematian. Paranormal tersebut mencoba melakukan ritual untuk membersihkan rumah itu. Namun saat ia mulai melaksanakan ritual, keadaan semakin memburuk. Lantai rumah bergetar hebat, dan suara jeritan mengerikan terdengar dari setiap sudut ruangan. Paranormal itu mencoba untuk mengusir kekuatan jahat tersebut. Namun semakin ia berusaha, semakin kuat pula teror yang muncul. Sebelum ritual selesai, paranormal itu terjatuh pingsan, dan tubuhnya ditemukan tidak bernyawa dengan darah mengalir di mulutnya. Setelah kejadian itu, keluarga tersebut semakin terdesak. Mereka tidak hanya dihantui oleh suara-suara dan bayangan, tetapi juga oleh kehadiran yang semakin nyata dari roh-roh yang tak tenang. Setiap sudut rumah terasa seperti perangkap, dan mereka merasa bahwa teror ini akan terus mengikutinya hingga akhir hayat. Ketakutan yang mereka rasakan semakin nyata, dan rumah berdarah ini seakan menjadi penjara yang tak bisa mereka hindari. Semakin lama, teror yang dialami keluarga tersebut semakin mengerikan. Setiap malam, mereka merasa seperti ada sesuatu yang menggerakkan barang-barang di sekitar mereka. Piring-piring di meja makan tiba-tiba jatuh dengan keras tanpa ada yang menyentuhnya. Lampu-lampu di rumah sering mati mendadak, dan saat menyala kembali, bayangan-bayangan gelap bisa terlihat di sudut-sudut ruangan. Mereka merasa semakin kehilangan kendali atas rumah itu, dan tidur menjadi hal yang sulit dijangkau. Malam setelah mereka menemukan medali itu, keluarga tersebut terbangun oleh suara keras yang menggema dari seluruh rumah. Pintu-pintu terbanting dengan keras, dan suara langkah kaki berat bergema di lantai atas, semakin mendekat. Mereka berusaha menghindar, berlari ke ruang bawah tanah yang telah mereka temukan sebelumnya, berharap bisa menemukan perlindungan dari entitas yang semakin mengancam. Namun, sesampainya di sana, mereka menemukan bahwa ruang bawah tanah itu kini dipenuhi dengan kabut tebal yang menyelimuti udara. Ketika mereka berusaha untuk keluar, kabut itu seakan bergerak dengan sendirinya, menghalangi jalan mereka. Suara-suara mengerikan mulai terdengar, suara jeritan dan teriakan penuh penderitaan yang menggetarkan jiwa. Bayangan-bayangan gelap melintas cepat, seakan mencoba menarik mereka kembali ke dalam kegelapan. Dinding-dinding ruang bawah tanah mulai bergetar, dan mereka bisa merasakan kekuatan gelap itu berusaha menelan mereka. Hanya medali yang mereka pegang erat, satu-satunya harapan yang mereka miliki. Saat mereka hampir kehilangan harapan, Dinda, sang anak perempuan, dengan tekad yang kuat mengangkat medali itu tinggi-tinggi dan berkata, "Kami tidak akan menyerah." Tiba-tiba, sebuah cahaya terang menyembur keluar dari medali tersebut, memecah kabut gelap yang mengelilingi mereka. Namun, cahaya itu tidak cukup untuk mengusir kegelapan sepenuhnya, dan suara menakutkan itu semakin keras, seperti ancaman yang belum berakhir. Saat cahaya dari medali mulai memudar, rumah itu kembali terbungkus dalam kegelapan yang lebih pekat. Mereka merasa seperti berada di dalam mimpi buruk yang tiada akhir, dan entitas itu semakin dekat. Tiba-tiba, mereka mendengar suara langkah kaki yang tidak familiar, suara seseorang yang berjalan pelan di ruang tamu. Ketika mereka membuka mata,
Mereka melihat sosok-sosok yang tampaknya merupakan bayangan dari keluarga yang dulu dibantai di rumah tersebut. Namun, bayangan itu tampak berbeda. Mereka tidak hanya berdiri diam, melainkan mulai bergerak, dengan wajah-wajah yang penuh penderitaan. Setiap langkah mereka memancarkan aura kebencian yang begitu kuat, seolah mengingatkan keluarga itu tentang masa lalu yang kelam. Mereka semua melihat sosok-sosok itu, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Seolah-olah mereka terperangkap dalam dunia lain yang saling berhubungan, sebuah dunia yang penuh dengan rasa sakit dan kemarahan yang tak terungkapkan. Meskipun berusaha menjauhkan diri, bayangan-bayangan itu semakin mendekat, dan mereka merasa bahwa jiwa mereka terancam untuk ikut terperangkap dalam kutukan tersebut. Hanya ada satu cara untuk mengakhiri semua ini, yaitu dengan menghancurkan ikatan yang menghubungkan mereka dengan keluarga yang mati di sini. Tetapi, rumah itu seolah membalas setiap usaha mereka, dengan membanjiri mereka dengan gambar-gambar dan ingatan-ingatan mengerikan dari masa lalu yang penuh darah. Setelah berhari-hari dilanda teror, keluarga itu akhirnya memutuskan untuk melakukan ritual terakhir yang mereka harap dapat membebaskan mereka dari kutukan tersebut. Mereka kembali menemui paranormal yang sebelumnya gagal mengusir entitas itu. Paranormal itu memberitahukan mereka bahwa mereka harus menghancurkan medali yang mereka temukan, karena medali itu adalah satu-satunya benda yang dapat memutuskan hubungan antara dunia mereka dan dunia yang dihuni oleh entitas jahat itu. Dengan hati yang berat, keluarga itu membawa medali itu kembali ke ruang bawah tanah dan mempersiapkan semua benda yang diperlukan untuk ritual tersebut. Namun, saat mereka mulai mengucapkan mantra, rumah itu mulai bergetar hebat, seperti sedang menahan mereka. Suara-suara bisikan semakin keras, dan seluruh ruangan dipenuhi dengan bayangan yang tampaknya berusaha menghentikan ritual mereka. Mereka merasa semakin terpojok, namun mereka tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri semuanya. Tiba-tiba, saat mereka memukul medali dengan palu, sebuah ledakan hebat mengguncang seluruh rumah. Cahaya putih yang sangat terang memancar dari medali, dan suara teriakan-teriakan kesakitan terdengar seakan berasal dari kedalaman tanah. Mereka merasakan tubuh mereka terangkat dan terdorong mundur, namun begitu cahaya itu meredup, mereka mendapati rumah itu menjadi sunyi. Teror itu akhirnya berhenti, tetapi rasa takut tetap menghantui mereka. Rumah berdarah itu masih ada, tetapi kini tanpa kekuatan yang menghantui. Dengan rumah yang kini tampak normal, keluarga itu merasa lega, tetapi mereka tahu bahwa pertempuran mereka belum sepenuhnya berakhir. Meskipun teror fisik dari entitas gelap telah berhenti, mereka merasa perubahan yang mereka alami akan selalu membekas. Mereka mencoba melanjutkan hidup mereka, tetapi kenangan akan rumah itu selalu muncul dalam mimpi-mimpi mereka. Suara-suara bisikan, meskipun tidak lagi terdengar, tetap membekas di benak mereka. Namun, setiap kali mereka melihat cermin atau menatap ke gelapnya malam, mereka merasa ada sesuatu yang masih mengawasi. Terkadang, Dinda melihat sosok yang sama seperti yang dilihatnya di cermin, wanita berpakaian putih yang memandangnya dengan tatapan kosong. Meskipun mereka tidak bisa lagi merasakannya secara fisik, mereka tahu bahwa rumah itu tetap hidup dalam ingatan mereka. Mereka berharap, suatu hari nanti, mereka bisa benar-benar melupakan rumah berdarah itu. Tetapi kenyataannya, ketakutan itu akan terus mengintai. Di suatu malam yang tenang, mereka kembali ke rumah yang kini telah ditinggalkan. Saat mereka berdiri di depan pintu, mereka tahu bahwa meskipun mereka telah mengusir entitas itu, rumah itu akan selalu menjadi bagian dari mereka, sebuah kenangan buruk yang tak akan pernah mereka lupakan. Dan di balik dinding rumah itu, mereka merasakan bahwa mungkin ada rahasia yang belum sepenuhnya terungkap, sesuatu yang mungkin akan kembali mengganggu mereka di masa depan. Meskipun hidup mereka tampak lebih tenang, keluarga itu merasa bahwa ada sesuatu yang masih mengganjal. Keinginan untuk mengetahui lebih jauh tentang sejarah rumah itu semakin besar, dan mereka mulai menggali lebih dalam. Dengan bantuan seorang sejarawan, mereka menemukan lebih banyak catatan tentang rumah berdarah dan keluarga yang terbunuh di sana. Namun, catatan itu justru membawa mereka pada penemuan yang lebih mengerikan. Ternyata, keluarga yang dibantai tersebut tidak hanya membuat perjanjian dengan entitas gelap, tetapi mereka juga berusaha untuk menyembunyikan sesuatu yang lebih gelap. Rumah itu dibangun bukan hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai tempat pemujaan, tempat di mana ritual-ritual gelap dilakukan. Bahkan,
Di ruang bawah tanah, mereka menemukan sebuah altar tua yang terkubur dalam tanah, berlumuran darah, dan dilapisi dengan simbol-simbol yang hanya dikenal oleh mereka yang mempelajari ilmu hitam. Dengan penemuan ini, keluarga itu sadar bahwa mereka belum sepenuhnya bebas dari kutukan. Seperti yang dijelaskan oleh sejarawan, medali itu tidak sepenuhnya menghancurkan ikatan mereka dengan kekuatan jahat itu. Bahkan, rumah itu sendiri mungkin masih menyimpan kekuatan yang menunggu untuk bangkit kembali. Ketakutan yang semula lenyap, kini muncul lagi. Teror yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Ketika mereka kembali ke rumah itu untuk mencari bukti lebih lanjut, suasana menjadi semakin mencekam. Rumah yang tadinya tampak sepi kini terasa seperti dipenuhi oleh energi gelap yang terpendam. Mereka memutuskan untuk mengunjungi ruang bawah tanah sekali lagi, berharap menemukan lebih banyak petunjuk. Namun, ketika mereka membuka pintu ruang bawah tanah, mereka mendapati bahwa altar yang mereka temukan sebelumnya kini hilang, digantikan dengan sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Sebuah sosok besar berdiri di tengah ruangan, bayangan gelap yang memiliki wajah mengerikan. Wajah itu tampak seperti wajah dari keluarga yang dibantai, namun dengan mata yang kosong dan penuh kemarahan. Sosok itu bergerak perlahan mendekati mereka, dan keluarga itu merasa terperangkap sekali lagi. Mereka tahu bahwa rumah ini tidak hanya menyimpan kenangan buruk, tetapi juga menyembunyikan kekuatan yang siap untuk menghisap nyawa mereka. Dengan ketakutan yang semakin memuncak, mereka berusaha mencari cara untuk melawan kekuatan ini. Namun, mereka sadar bahwa kekuatan jahat ini jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Terkadang, dalam kegelapan, kita tidak hanya melawan hantu, tetapi juga melawan bagian terdalam dari ketakutan kita sendiri. Ketika keluarga itu mulai merasa terpojok oleh sosok gelap yang muncul di ruang bawah tanah, mereka segera melarikan diri, namun teror yang mereka rasakan semakin nyata. Setiap sudut rumah kini tampak hidup dengan bayangan yang bergerak-gerak di luar pandangan mata mereka. Dinding-dinding rumah bergetar seakan mengingatkan mereka akan kekuatan jahat yang telah lama terpendam. Mereka menyadari bahwa entitas itu tidak hanya berupa sosok fisik, tetapi juga mengendalikan ruang dan waktu di rumah tersebut. Pada malam berikutnya, rumah itu seakan berubah menjadi labirin. Setiap kali mereka mencoba keluar, mereka berakhir di tempat yang sama. Pintu-pintu yang tadinya terbuka, kini terkunci rapat, dan jendela-jendela tampak tertutup oleh kabut gelap yang mengaburkan pandangan. Mereka merasa seperti ada sesuatu yang menahan mereka, seperti sebuah kutukan yang mengikat mereka dengan rumah itu lebih kuat daripada sebelumnya. Setiap kali mereka mencoba berteriak, suara mereka teredam oleh kekuatan yang tak terlihat. Ketakutan itu semakin meluas ketika mereka mulai melihat penampakan yang lebih mengerikan. Sosok-sosok yang mereka lihat sebelumnya, kini tidak lagi hanya muncul sebagai bayangan. Mereka mulai mendengar suara tangisan dari sudut ruangan, dan ketika mereka menoleh, mereka melihat wajah-wajah penuh darah, terdistorsi oleh penderitaan yang tak terlukiskan. Rumah itu seolah menjadi pengingat bahwa tidak ada yang bisa melarikan diri dari masa lalu yang kelam, dan mereka terjebak dalam lingkaran ketakutan yang tak pernah berakhir. Keluarga itu mencoba untuk tetap tenang, namun rasa takut semakin menghimpit. Mereka merasa seolah-olah dunia di luar rumah mereka tidak lagi ada. Semua yang mereka kenal terasa jauh dan tak terjangkau. Bahkan udara yang mereka hirup terasa berat dan dingin, penuh dengan sesuatu yang mengancam. Mereka mulai merasakan adanya dimensi lain yang menyatu dengan dunia mereka. Sebuah dunia yang terhubung dengan kekuatan gelap yang menghuni rumah itu. Suatu malam, saat mereka mencari jalan keluar, mereka menemukan sebuah pintu tersembunyi di bagian belakang rumah. Pintu itu tidak ada di antara pintu-pintu lain yang mereka kenal, dan tampaknya baru muncul begitu saja. Dengan keberanian yang tersisa, mereka membuka pintu itu dan masuk ke dalam ruangan yang sangat asing. Ruangan itu terasa seperti dunia lain, gelap, sunyi, dan dipenuhi dengan bayangan yang bergerak dengan sendirinya. Di tengah-tengah ruangan itu, ada sebuah cermin besar yang tampak mengundang mereka untuk menatapnya. Saat mereka mendekat ke cermin, mereka melihat refleksi mereka sendiri, namun ada yang aneh. Refleksi itu tidak bergerak seperti mereka. Mereka melihat diri mereka sedang berdiri di tempat yang sama, namun wajah mereka tampak terdistorsi, dipenuhi dengan rasa sakit yang mendalam. Tiba-tiba, sosok dari dalam cermin itu melangkah keluar, dan mereka menyadari bahwa mereka telah memasuki dunia lain,
dunia tempat entitas itu menguasai mereka, di mana mereka tak bisa lagi membedakan mana yang nyata dan mana yang bukan. Di dunia yang terhubung dengan dimensi lain itu, keluarga itu merasa terjebak dalam pertempuran antara kenyataan dan mimpi buruk. Wajah-wajah yang mereka lihat di cermin kini mengikuti mereka, mengelilingi mereka dengan tatapan yang kosong dan penuh kebencian. Setiap kali mereka berusaha untuk bergerak, mereka dihadapkan pada pilihan-pilihan yang tak ada habisnya, pilihan yang membingungkan, seperti jalan buntu yang tidak pernah berujung. Mereka mulai sadar bahwa untuk bisa keluar dari dunia itu, mereka harus menghadapi rasa takut terdalam mereka. Masing-masing dari mereka dihadapkan pada sebuah keputusan yang sangat sulit. Apakah mereka akan terus berjuang untuk bertahan hidup, atau menerima kenyataan bahwa rumah itu dan semua yang terjadi di dalamnya adalah bagian dari mereka yang tak bisa lepas? Saat mereka semakin tenggelam dalam kebingungan, suara-suara bisikan datang lagi, menawarkan mereka jalan keluar, namun dengan harga yang sangat tinggi. Dengan hati yang hancur, mereka memutuskan untuk bertarung melawan entitas itu dengan segala yang mereka punya. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa kembali ke kehidupan normal mereka jika entitas itu terus mengendalikan mereka. Mereka harus menghancurkan rumah itu sekali dan untuk selamanya, meskipun mereka tahu harga yang harus mereka bayar. Mereka bersatu, menggenggam harapan terakhir yang mereka miliki, dan berjanji untuk mengakhiri teror ini sekali untuk selamanya. Saat malam tiba, keluarga itu berkumpul di ruang bawah tanah yang kini tampak lebih gelap dari sebelumnya. Medali yang mereka temukan kembali bersinar terang, seakan memberi mereka sedikit kekuatan. Dengan keyakinan yang kuat, mereka mulai mengucapkan mantra yang diajarkan oleh paranormal yang mereka temui. Namun, saat mereka mulai melakukannya, rumah itu merespon dengan kekuatan yang sangat besar. Dinding-dinding rumah bergetar keras, dan suara jeritan yang menyakitkan terdengar dari setiap sudut ruangan. Tiba-tiba, sosok-sosok yang mereka lihat sebelumnya muncul kembali. Namun kali ini lebih menyeramkan dan lebih agresif. Entitas itu tidak lagi hanya berwujud bayangan, tetapi mengambil bentuk fisik yang sangat mengerikan. Sebuah makhluk raksasa dengan tubuh penuh luka dan wajah yang penuh darah. Makhluk itu menyerang mereka dengan kecepatan luar biasa, mencoba menggagalkan ritual yang sedang mereka lakukan. Mereka berjuang dengan sekuat tenaga, berusaha untuk tidak menyerah meskipun kelelahan dan ketakutan menghampiri mereka. Namun, mereka tidak berhenti. Dengan satu dorongan terakhir, mereka berhasil memecahkan medali yang mereka pegang. Ledakan cahaya yang sangat terang menyelimuti seluruh rumah, dan saat cahaya itu mulai memudar, mereka merasa kehadiran entitas itu menghilang. Rumah itu kembali sunyi. Ketika mereka membuka mata, mereka mendapati diri mereka kembali di dunia nyata, bebas dari bayang-bayang yang mengancam mereka. Namun, mereka tahu bahwa meskipun teror itu tampaknya telah berakhir, rumah berdarah itu akan selalu meninggalkan bekas dalam jiwa mereka. Keluarga itu meninggalkan rumah berdarah itu dengan perasaan lega, tetapi juga diliputi oleh kesedihan dan penyesalan. Meskipun mereka telah berhasil mengusir entitas gelap yang mengancam mereka, mereka tahu bahwa kenangan tentang rumah itu akan tetap menghantui mereka selamanya. Mereka mencoba melanjutkan hidup mereka, tetapi setiap kali mereka melihat rumah atau mencium bau tanah yang khas, ingatan tentang teror itu kembali datang. Kehidupan mereka tidak pernah sama setelah kejadian itu. Mereka tahu bahwa ada bagian dari mereka yang telah berubah selamanya, bagian yang sekarang lebih kuat, tetapi juga lebih rentan. Mereka memutuskan untuk hidup jauh dari tempat yang telah menyiksa mereka. Namun meskipun mereka jauh, mereka tetap merasakan bayang-bayang rumah itu mengikuti mereka, menunggu waktu yang tepat untuk kembali. Dan meskipun rumah berdarah itu kini kosong dan tidak berpenghuni, ada yang bisa merasakannya. Ada yang masih mendengar bisikan-bisikan jauh di dalam dinding, seperti suara yang tidak pernah benar-benar hilang. Sebuah cerita yang akan terus hidup dalam legenda, mengingatkan siapapun yang berani melangkah ke dalamnya bahwa kadang-kadang, teror yang paling mengerikan adalah teror yang tak terlihat, yang terus mengikuti kita, bahkan setelah semuanya berakhir.